Selamat malam, Namik, Nahwin, Nahwisa, Kondolik, Yedigul, Entagol, Waninggapka. Kembali lagi bersama saya Elsie Titi Halawa pada acara Talk South Papua, Papua Selatan Berbicara. Ya, di malam hari ini kita sudah bersama-sama dengan salah satu sosok yang begitu luar biasa, kebanggaan masyarakat Provinsi Papua Selatan yang merupakan anak asli dari Bade, Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan, wilayah adat Animha. Bapak terkasih kita, Brigjen Matius De Fakiri. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Iya, di kesempatan kali ini kita ingin Bapak Kapolda kita untuk bisa menyapa warga masyarakat Provinsi Papua Selatan. Ya, shalom, selamat malam warga masyarakat di seluruh tanah Animha, khususnya di Provinsi Papua Selatan. Saya senang bisa hadir di Kota Merauke, bisa bertemu dengan semua saudara-saudara saya, warga masyarakat Provinsi Papua Selatan, walaupun lewat acara ini. Iya, terima kasih ya Bapak ya sudah mau hadir, dan malam hari ini rekan-rekan semua yang menyaksikan live kita tidak hanya ditonton di wilayah selatan Papua Bapak, tetapi seluruh Indonesia menyaksikan live kita malam hari ini. Kita akan berbincang santai dengan Bapak Kapolda kita berkaitan dengan Kamtipnas di Provinsi Papua itu sendiri. Untuk itu bagi rekan-rekan yang menyaksikan secara live maupun teman-teman organisasi yang sudah hadir bersama-sama dengan kita, mohon disimak dengan baik. Sebentar akan ada pertanyaan juga yang akan diberikan oleh teman-teman semua. Tanpa membuang waktu lagi, saya akan memberikan beberapa poin penting kepada Bapak Kapolda kita. Siap Bapak ya? Ya. Bapak sudah tersenyum, artinya Bapak sangat welcome ya menerima kita semua. Iya Bapak, untuk masalah Kamtipnas di Provinsi Papua ada beberapa hal yang ingin Elsie tanyakan ke Bapak. Yang pertama Bapak, seperti apa kondisi secara umum keamanan masyarakat di Provinsi Papua ini Bapak? Ya. Pertama, pada semua masyarakat yang ada di Provinsi Papua Selatan maupun semua yang ada menonton acara prokes ini, saya selaku Kapolda Papua menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ucapan terima kasih dulu kepada masyarakat di tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua dan Papua Selatan lebih khususnya, bahwa karena masyarakatnya mencintai kedamaian, kenyamanan, sehingga kita walaupun ada persoalan-persoalan keamanan, tetapi bisa kita secara tenang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang sering didengar di luar, bahwa ada berbagai gangguan yang mungkin orang pikir Papua tidak nyaman. Tetapi selaku Kapolda saya berterima kasih karena kita bisa jaga itu. Yang kedua, tentunya kita belum jauh dari Natal 2022. Saya selaku Kapolda juga menyampaikan selamat Natal untuk semua saudara-saudara di tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua Selatan, dan juga selamat memasuki tahun baru 2023. Mudah-mudahan tahun baru 2023 ini bisa membawa lebih baik lagi kedamaian, kenyamanan kita di tanah Papua ini. Untuk Papua sendiri memang kita tahu di penghujung 2022 itu ada beberapa gangguan yang terjadi mulai dari Yaukimo, Pegunungan Bintang. Ini memberikan kontribusi kepada saudara-saudara lain di luar Papua itu melihat bahwa Papua ini tidak aman. Namun kami dari Polda Papua bekerja sama dengan teman-teman TNI dan pemerintah, kita bisa mengelola itu dengan baik, sehingga secara perlahan penanganan serius dilakukan untuk bisa membuat rasa nyaman bagi yang ada di Provinsi Papua. Kenapa saya katakan Provinsi Papua? Karena memang walaupun sudah hadir hadir tiga DOB baru, tetapi Polda masih satu. Masih satu, yaitu Polda Papua, sehingga masih tanggung jawab wilayah hukumnya itu wilayah hukum Polda Papua. Kami telah menunjuk beberapa LO untuk perpanjangan tangan untuk berkomunikasi dengan provinsi-provinsi yang baru. Mudah-mudahan itu juga bisa mempercepat bagaimana langkah-langkah pengamanan di wilayah DOB yang baru yang ada di Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Iya, itu Bapak. Iya Bapak, kemudian memang yang Bapak sudah sampaikan memang benar bahwa memang selama ini ada semacam stigma di luar sana bahwa
Papua ini tidak baik-baik saja dengan berbagai persoalan yang kemudian mulai dilirik oleh teman-teman aktivis yang ada di Papua maupun di luar Papua. Kemudian Bapak kemudian juga ada semacam konflik yang tadi Bapak sudah sampaikan ya secara horizontal. Bagaimana upaya Bapak selaku Kapolda memang untuk bisa menenangkan, menjaga situasi ini beserta dengan jajaran ini Bapak, langkah-langkah apa yang sudah Bapak lakukan? Saya selalu berusaha mengelola situasi itu dengan mengajak yang paling utama sebenarnya itu pemerintah daerah. Ya. Jadi pemerintah daerah yang ada di wilayah yang sering terganggu. Kami Polda Papua itu sudah ada memetakan beberapa kabupaten khususnya di wilayah Polda Papua itu ada 9. Mulai dari Intan Jaya, Nduga, Puncak, Yaukimo, Pegunungan Bintang, terus Jayapura sendiri, di Dogiai, Deyai, dan Timika. Itu 9 wilayah itu menjadi titik fokus daripada kita para TNI Polri untuk bagaimana menjaga kondusivitas. Tadi saya sudah sampaikan memang di 2 titik yang terakhir ini yang sedang gangguan. Tetapi secara berangsur-angsur karena kemarin kami minta supaya Bupati menangani, ya saya bersyukur Pak Bupatinya sudah mulai mengambil aktif untuk mengambil peran bagaimana menyelesaikan persoalan gangguan keamanan yang ada di wilayahnya. Karena saya yakin dan percaya kalau Bupatinya tampil bersama-sama dengan aparat TNI Polri, itu ke depan pasti bisa dikelola persoalan. Kami punya contoh itu di Puncak Jaya dan Lani Jaya. Itu karena campur tangan pemerintah, dia turun. Terakhir juga di Puncak dan Intan Jaya. Bisa. Kalau kita maju aparat TNI Polri nanti kan bisa menambah kebencian kalau nanti ada tindakan-tindakan yang menurut orang itu kurang baik atau kekerasan, itu kan menjadi blunder yang dipakai oleh dalam tanda kutip saudara-saudara kami yang sering menjual isu kekerasan aparat itu untuk kepentingan dia dalam konteks untuk membicara merdeka. Sehingga memang tepat halnya itu apabila kami yang pengelola keamanan itu menyediakan itu bersama-sama dan pemerintah daerah, Polri dan TNI itu di belakang, sehingga ini bisa mempercepat menenangkan wilayahnya, dan juga nanti kami TNI Polri bantu untuk mempercepat bagaimana membangun ekonomi kesejahteraannya. Mudah-mudahan bisa tercipta keamanan, kesejahteraan tumbuh, dan berangsur-angsur Papua itu bisa lebih kondusif daripada hari kemarin. Iya Bapak ya, berarti pendekatan yang memang sejauh ini Bapak Kapolda lakukan sendiri bahwasanya memang harus dengan pemerintah daerah ya selaku yang ada di lapangan dengan masyarakat. Betul. Ya Bapak ya, ini merupakan pendekatan yang saya lihat ini memang tepat ya, sehingga ini juga dapat sangat membantu kerja-kerja Polda sinergitas yang dibangun Bapak ya. Kemudian Bapak berkaitan dengan DOB yang kita ketahui di 3 tempat ini, puji Tuhan kita di wilayah Papua Selatan ini, terima kasih untuk teman-teman semua, kita sejauh ini tetap kondusif, aman dengan teman-teman semua yang ada, tetapi di 2 DOB ini juga menjadi bahan perbincangan di luar sana Bapak oleh segelintir orang dengan stigma-stigma yang dibangun itu Bapak. Kemudian upaya yang memang benar-benar fokus yang saat ini Bapak lakukan dengan jajaran agar menjaga suasana agar tetap damai, sejuk dan kondusif ini, upaya real yang nyata sudah dilakukan ini seperti apa Bapak? Karena tadi Bapak ada sempat menyampaikan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga ada keterlibatan Polda. Ya, kan persoalan menuju DOB itu kan cukup panjang sekali ceritanya itu. Jadi perlu pemikiran bagaimana bisa kita kelola isu, undang-undangnya beres, kita masuk kepada pembentukan DOB. Dan semuanya kita bersyukur pada Tuhan, Tuhan itu baik. Amin. Dia bisa mengantar proses ini untuk bagaimana masyarakat di tanah Papua, lebih khusus lagi orang Papua, bisa membangun nanti di negerinya sendiri. Nah, kami berharap dengan proses DOB yang sudah lahir ini, tentunya kami dari aparat Polri dan TNI ini akan menjadi penyokong utama supaya tata kelola pemerintahan yang di DOB itu bisa jalan sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah pusat. Iya. Nah, untuk apa? Ya kita harus betul-betul menghadirkan kesejahteraan. Jadi DOB ini hadir itu untuk ke arah sana,
bukan lagi untuk pertama dipertentangkan atau dipersoalkan, yang kedua bukan lagi untuk membagi-bagi kekuasaan atau membagi-bagi kenikmatan yang dalam kutip tanda sempit. Karena itu nanti harapan pemerintah pusat untuk menghadirkan kesejahteraan di DOB menjadi pemicu untuk orang yang tadi dalam tanda kutip juga ada bilang sering gangguan, itu bisa hilang. Memang DOB khusus itu kan punya, macam kita di Papua Tengah itu kan terikat dengan sukunya, itu cukup memang ada Moni, Kari, Me, itu kan orang-orang yang punya komitmen pada sukuannya itu kental. Keras, iya. Tapi saya yakin kalau dengan bisa diatur dengan baik, pasti akan membangun. Tinggal selesai di gunung. Mereka ini bukan tidak orang-orang pintar-pintar kok. Iya, iya, Bang. Dan pasti mereka juga akan berpikir bagaimana membuat kotanya atau kampungnya di gunung itu bisa lebih terpacu untuk membangun, sehingga kita di pesisir itu bisa melirik mereka. Nah, kompetitif ini yang kita jaga Irama ini. Saya selaku Kapolda punya tugas kan ada menjaga Kamtipmas, tetapi penegakan hukum. Nah, saya di beberapa tempat kemarin saya datangi, di Natal di Nabire, Natal di Wamena, saya sudah ingatkan dalam acara Natal supaya kita semua menjadi pemimpin yang amanah. Pemimpin amanah itu apa? Ya, dia bisa melayani di tempat. Dia tidak boleh menyalahgunakan kekuasaannya, menyalahgunakan kewenangannya. Apa yang dikasih oleh Tuhan untuk dia memimpin negerinya. Saya juga berpesan kepada mereka untuk tinggal di kampung. Nah, ada beberapa pemimpin yang tinggal di kampung yang tadinya itu daerah merah, bagus. Proses pembangunannya, walaupun sulit tapi proses pembangunannya berjalan dengan baik, Bapak ya. Jangan dibalik. 3 hari di kampung, nanti 1 minggu di ibu kota provinsi macam di Jayapura, sebulan atau 2 bulan di luar, nanti tidak boleh. Jadi pemimpin amanah itu dia di kampung ngurus. Kalau itu bisa betul-betul dia tinggal, itu dia akan memproses segala macam kekhawatiran orang. Proses kita harapan pemerintah pusat untuk menghadirkan kesejahteraan di tanah Papua ini pasti akan terwujud. Tapi kalau sering tinggal ke tempat, ya berarti dia harus hati-hati. Hati-hati di mana sudah saya ingatkan. Ada pada dirimu hukum akan berlaku. Jadi jangan coba-coba menyalahgunakan kewenangan. Iya Bapak, berarti ini juga menjadi PR besar ya, Ya. dengan lahirnya 3 daerah otonomi baru. Betul. Artinya memang kita membutuhkan pemimpin yang ke depan di tahun 2024 ini yang benar-benar bisa melihat sampai sejauh itu seperti yang Bapak sendiri sampaikan malam hari ini Bapak ya. Lalu Bapak Elsia lanjut lagi, kemudian dengan yang tadi Bapak sudah sampaikan tentang sinergitas dengan pemerintah daerah, kemudian dengan TNI dan juga pihak-pihak lainnya, unsur lainnya, masyarakat adatnya juga di daerah DOB ini. Bapak, ke depan ada program seperti apa yang sedang Bapak siapkan berkaitan dengan sinergitas dengan berbagai unsur di daerah DOB ini Bapak? Ya, kalau kita di Polri sendiri kan dengan ada menggelar operasi Damai Kartens, itu kan ada kegiatan di dalamnya itu yang kita sebelumnya itu namanya kan Binmas Noken. Tapi sekarang saya tambah menjadi Rastra Samara Kasih Kartens, Rasaka ya. Ini tuh program-program yang sebenarnya saya includekan dengan program pemerintah yang sudah ada pada pemerintah. Nah, saya minta para Kapolres ini yang coba dikembangkan. Bagaimana dia main dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, menggali sebanyak mungkin apa yang tentang isu keamanan, isu pembangunan, yang nanti dia menjadi corong untuk mengkomunikasikan kepada pemerintah daerah. Ada nanti di peternakan dan lain-lain, semua ini kan program-program kemasyarakatan yang sering hadir tengah masyarakat. Nah, kita dengan sudah ada jargon Binmas Noken, itu kan sudah banyak program sampai dengan fungsi piajar. Ini yang kita kembang luaskan di semua jajaran. Dan para Kapolres itu sekarang ditunjuk selaku komandan itu. Dia selaku Kasub Satgas Binmas Noken. Nah, ini nanti yang saya minta untuk betul-betul disinkronkan dengan program pemerintah yang ada di kabupaten kota. Nah, kita bantu pemerintah, kita hanya memberikan stimulus sebenarnya. Nah, tapi saya sudah minta ajarin mereka untuk bagaimana mengelola itu supaya ada keikutsertaan dari pemerintah daerah. Bahkan kita membantu pemerintah daerah, mungkin program mana yang belum bisa ditembus, kita yang maju melalui para bintara Babin Kamtipmas kita. Karena Babin Kamtipmas kita kan tersebar sampai di polsek-polsek. Nah, ini saya berharap itu bisa bekerja karena sudah berjalan ini kurang lebih hampir 5 tahun ya. 5 tahun program yang kita lakukan mulai
untuk Bintara Babin Kaptipmas. Itu saya berharap nanti ke depan begitu kita sinergikan dengan pemerintah. Dengan pemerintah Bapak ya, karena memang ini perlu program yang tepat sasaran sehingga memang dapat langsung menyentuh masyarakat kita Bapak ya. Betul. Kita berharap semoga memang berjalan 5 tahun Bapak sudah lakukan, ke depan lagi akan lebih baik lagi Bapak. Kemudian Bapak sejauh mana Polri dan Polda Papua selaku Provinsi Induk menyiapkan kepolisian daerah di wilayah DOB ini Bapak? Karena sesuai dengan apa yang disampaikan juga oleh Bapak Kapolri saat kunjungan kerjanya di Sorong beberapa waktu lalu Bapak, tepatnya di tanggal 11 Januari 2023. Ya memang dengan hadirnya provinsi baru tentunya akan kita bentuk polda-polda baru. Nah pada saat kunjungan Bapak Kapolri ke Jayapura itu kan beliau juga menanyakan kepada kami kira-kira apa yang paling pandangan tentang itu, apa yang paling penting. Nah, kita di Papua ini secara keseluruhan Polda Papua itu kan masih 52% ya anggota Polrinya. Itu yang tersebar di Polres-Polres itu. Jadi kalau nanti kita bangun Polda baru, tentunya nanti macam di Merauke nih jadi Papua Selatan dia akan menjadi 17%. Kita bangun yang di pegunungan dia akan menjadi 13%. Kita bangun yang ada jadi akhirnya kan kecil jadinya. Iya. Nah sehingga kami sarankan kepada pimpinan Polri, kita minta untuk memulai kita memperkuat Polres-Polres dulu. Sehingga nanti pada waktunya mungkin setelah ada pemerintahan definitif, provinsi definitif, itu akan kita mulai secara bertahap mengembangkan polda-polda itu dengan sudah ada pemenuhan. Jadi di satu tahun 3 kali putar. Kalau bisa di Juli tahun ini kita putar Bintara Noken, tahun depan kita putar di Januari dan Juli. Berarti ada Polda Papua kan nambah 6.000 tuh. Nah itu kalau kita pemenuhan di Polres ya dengan pemekaran berarti kita sudah tenang bahwa paling tidak di Polda baru itu sudah ada sampai 30 atau 40% lah pemenuhan tambahan anggota Polrinya. Nah kalau anggota Polri sudah ada di Polres-Polres kan tenang. Tinggal bangunannya. Tinggal membangunnya. Dan juga kita berharap nanti anggota Polrinya itu anggota Polri yang hadir dari tiap kabupaten itu. Jadi kalau dia umpamanya contoh dia anak Merauke ya ada anak Merauke lah. Anak Merauke dari mana? Saya berharap nanti anak Merauke dari distrik yang ada. Kalau mungkin ada Muting, dari Muting itu ada yang jadi polisi. Sehingga kami sudah menyiapkan rencana kalau nanti diizinkan oleh Bapak Kapolri, itu rekrutmen bulan Juli kita ngambil tiap 3 distrik dari tiap kabupaten, dari tiap kabupaten tuh tiap distrik saya minta 3 masyarakat disiapkan. Jadi kalau contoh di Merauke ini ada 18 distrik, contoh ya, berarti tinggal kali 3 anak-anak dari distrik. Sehingga polisi itu sudah lahir dari distrik di Kabupaten Merauke itu 18 kali 3. Itu untuk anak-anaknya, nanti baru ditambah anak-anak tokoh masyarakat dan segala macam sama kita seleksi. Supaya bisa jadi ke depan nanti itu anggota Polri, itu sudah ada anggota Polri yang lahir dari distrik-distrik yang ada di tiap kabupaten. Tiap kabupaten, DOB ini Bapak DOB, ya. Sehingga memang ini juga membuka lapangan pekerjaan, kesempatan Bapak ya untuk kita punya anak-anak. Betul, jadi memang harusnya kan dengan peningkatan ada provinsi, sumber daya tuh kita sekolah tinggi-tinggi kita siapkan lapangan pekerjaan untuk mereka. Polri sudah mulai dari tahun 2020 kita sudah hadirkan Bintara Noken ya. Nah, ini kita dengan kesempatan perintah Bapak Kapolri kita coba hadirkan lagi 3 kali putar itu. Nah kalau 3 kali putar sudah tiap distrik itu ada anak yang jadi polisi kan jadi kebanggaan di kampung. Iya benar. Nah, kebanggaan di kampung ini juga bisa nanti dia memberikan stimulus bagi yang selama ini berseberangan. Oh kita punya adik, kita punya anak sudah jadi polisi. Berarti mudah-mudahan dialah yang nanti menjadi bintara-bintara yang bisa menarik saudaranya ya, yang tadi bicara dalam tanda kutip yang tidak ya berseberangan, dia kembali bagaimana mengisi kekosongan di kampungnya. Jadi Polri mulai coba dari hal-hal yang sederhana saja. Sederhana tetapi memang menyentuh langsung kepada masyarakat kita berusaha ke sana ya.
Jadi ini merupakan informasi yang sangat Informasi baik sekalian ya. informasi ya. Iya, Bapak Kapolda sendiri sudah menyampaikan, jadi untuk adik-adik yang ada di 4 kabupaten jangan lupa mempersiapkan diri dengan baik tentunya. Betul. Yang mabuk-mabuk juga Bapak ya. Ya. Karena itu salah satu hal yang penting juga Bapak ya. Ya, boleh minum tapi jangan mabuk, kan terserah lah. Oke, boleh minum tapi jangan mabuk. Saya kira memang tidak boleh minum ini Bapak. Boleh minum air putih teman-teman. Oke Bapak, pertanyaan yang berikut. Langkah-langkah strategis apa yang saat ini diupayakan Polda Papua untuk merangkul saudara-saudara yang berseberangan dengan NKRI yang notabene berada di daerah DOB? Tadi Bapak sudah singgung sedikit, tetapi kita mohon arahan dari Bapak yang lebih spesifik lagi untuk Kalau proses Polda perangkulan. Papua sendiri dengan program Binmas Noken ini kan kita mengajak tokoh-tokoh sentral ya, masyarakat, dia untuk bisa hidup di kampungnya. Yaitu dengan semua program, ada program yang kalau di gunung kita piara babi, kalau di peternian kita suruh bikin kopi, ada kalau umpama dia kebun kita suruh bikin kebun, kalau di perairan ada perikanan kita bantu. Ini kan kegiatan-kegiatan masyarakat yang kita minta tarik. Kita sudah dapat pemetaan mana daerah yang merah, kalau merah kita upayakan dia untuk jadi kuning, yang kuning kita jadikan dia jadi hijau. Iya. Ini dengan program-program Binmas Noken itu. Untuk bisa menjadi program Binmas Noken ini berjalan dengan baik, itulah sebenarnya yang kemarin kita bikin Bintara Noken. Karena apa? Kalau dia anak dari kampung itu, dia kan yang datang pasti pakai bahasa ibu bicara sama saudara-saudaranya. Jadi kita menarik itu secara apa yang sederhana saja. Kalau dia sudah bisa datang kan pasti keluarga. Macam saya datang ke kampung, itu kan semua Badia itu kan menganggap saya kan apa kakak besarnya, menganggap saya ini kan rajanya. Jadi mereka senang. Iya. Jadikan dia satu Bintara saja itu kan pasti sampai di ujung lubang mana pasti mereka bahagia. Iya. Saya sudah berikan contoh kemarin di Intan Jaya itu kan gangguan terus. Ada keluarga langsung dari Sabinus CS, saya jadikan polisi. Bisa dilihat kasus pembunuhan kekerasan bersenjata di sana turun. Berkurang ya Bapak ya. Karena apa? Karena mereka anak-anak di kampung ini. Dia punya bapak, dia om dong mau tembak, kalau dia yang datang tidak mungkin orang tembak dia. Nah mereka ini kita pakai dia sebagai perantara untuk mengedukasi, mengajak mereka mulai bikin kebun, kita support bikin kebun. Kalau saya mau ternak babi kita kasih babi, saya mau tanam kopi kita kasih kopi. Nah kita ajak pemerintah, ayo sama-sama kita garap ini. Nah tentunya ini kan yang real, yang sederhana. Kita tarik mereka keluar dari area yang tadi. Mungkin karena tidak ada sentuhan pemerintah, belum ada terisolasi. Kalau terbuka, akhirnya kan dengan kita tarik keluar, mereka sudah tidak pusing lagi dengan cara kekerasan itu untuk melakukan intimidasi, melakukan pembunuhan dan lain halnya untuk pembunuhan hidup. Kalau dia sudah mulai ada ke arah sana kan, saya berharap nanti pemerintah daerah bisa mensupport itu, supaya mereka kalau sudah mulai bekerja jangan takut lah. Dia pasti akan bangkit kesejahteraan. Dia sudah mikir lagi bagaimana sekolahkan anak-anak untuk bisa menjadi pegawai negeri atau yang lainnya. PR terbesar juga Bapak ya, kesejahteraan, tetapi memang perlu tadi Bapak Kapolda sampaikan harus ada kolaborasi, saya lihat di sini ya. Dari sisi keamanan, TNI, Polri sudah berupaya, dari sisi pemerintah daerah juga, sehingga program tepat sasaran, kita punya masyarakat, adik-adik semua bisa sejahtera Bapak ya. Oke, luar biasa. Ini teman-teman sepertinya sudah mau bertanya nih, tapi sabar dulu ya, ada satu pertanyaan terakhir dari Elsie untuk Bapak. Ini juga yang saat ini lagi sedang marak-maraknya, lagi banyak diperbincangkan juga Bapak yang saat ini sedang terjadi untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan Bapak berkaitan dengan ditahannya salah satu tokoh masyarakat Papua sekaligus pejabat kita Bapak LE. Upaya preventif apa yang sudah dan akan dilakukan Polda Papua Bapak berkaitan dengan persoalan saat ini? Ya, saya berulang kali di berbagai tempat saya selalu ngomong dengan para bupati, para pengelola pemerintah yang akan harus untuk apa bisa betul-betul kelola tata kelola keuangan itu dengan baik. Dan ini sebenarnya kan para bupati sudah tahu. Dan saya berharap contoh mulai dari Bupati Mimika, Bupati Mamberamo Tengah, dan terakhir saudara kita Bapak LE ini bisa menjadi teguran bagi kita, menjadi warning bagi semua pejabat penyelenggara negara
khususnya baik mulai dari bupati dan perangkatnya yang mengelola keuangan negara untuk harus berhati-hati. Jangan lagi mempraktekkan cara-cara yang tidak baik untuk kepentingan diri sendiri. Tadi di awal saya sudah ngomong, tinggal di kampung lah, jadi uang dikasih negara. Itu kan uang dikasih negara untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pejabat ya. Pakailah untuk ngelola itu dengan melayani masyarakatnya, membangun kesejahteraan. Bersama-sama unsur TNI Polri kita buka, kita berikan support untuk masyarakat bisa bekerja, mencari nafkah. Tetapi kalau tetap masih seperti yang kemarin-kemarin, ya saya sudah ingatkan di Nabire dan kemarin di Wamena, hati-hati kamu berhadapan dengan hukum. Hukum dia tidak ada lagi tebang pilih. Kamu pasti akan kita bawa seret ke pengadilan. Berarti kan selesai kamu. Ini sudah transparan, masyarakat mengawasi kita semua dalam bagaimana mengelola keuangan negara. Jadi cukup kalau bisa itu sudah ada warning. Jangan lagi ada yang lain. Ya ada yang lain tuh karena kita kan sudah tahu ada masih yang nanti menunggu. Jadi coba-coba aja main. Nah, selaku Kapolda saya sudah ingatkan. Selaku pribadi, saya selaku anak Papua sudah berulang kali saya ingatkan. Jadi kalau masih mau jalan di jalan yang sama, jangan lagi menyalahkan aparat penegak hukum. Karena hukum itu dia tidak pandang bulu siapapun orang. Dia tidak pandang apa jasamu. Karena uang yang Tuhan kasih untuk memimpin negeri itu pakai untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk golongan atau pribadi. Dan ini memang menjadi catatan penting juga ya, terutama di daerah DOB ini, sehingga memang ke depan kita berharap pemimpin-pemimpin kita lagi, saya tekankan kembali untuk menjaga hal itu Bapak ya. Ini menjadi catatan yang sangat berharga untuk kita semua. Ya baik Bapak, ini selain kita live di Info Kejadian, di sini juga sudah ada teman-teman dari OKP GMKI cabang Merauke Bapak. Mereka memang sudah siap untuk mau hadir langsung memberikan buah-buah pikir ya. Saya kasih kesempatan untuk Bung Johan Rumboy. Boleh menyapa dulu masyarakat. Halo masyarakat Kota Merauke, selamat malam. Sekarang saya perwakilan dari GMK cabang Merauke telah bersama dengan Bapak Kapolda Papua. Dari pembicaraan tadi, mungkin dari kami GMK cabang Merauke ingin menyampaikan sedikit pertanyaan mengenai Kamtipnas di wilayah Kabupaten Kota Merauke. Sejauh ini terkontrol kurang baik-baik saja. Beberapa waktu lalu kami pernah mengadakan RDP dengan pihak pemerintah daerah, dalam hal ini DPRD, TNI Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan OKP Cipayung. Ada beberapa poin yang dianggap menjadi penyebab terjadinya permasalahan Kamtipnas di Kabupaten Merauke. Di antaranya tidak aktif pos pengamanan polisi. Alasannya karena permasalahan tanah dengan pemilik tanah. Yang menjadi pertanyaan, apa solusi konkret yang dapat diterapkan oleh pihak Polda baik Papua dan Papua Selatan untuk menekan angka Kamtipnas? Dan juga apakah Polri akan melakukan penambahan personel khusus untuk wilayah baru Papua Selatan ini? Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih ya. Iya. Bung Johan. Ade Johan dari GMKI ya. Johan Rumboy. Johan Rumboy ya. Ini terima kasih anak muda. Saya berharap anak-anak dari GMK ini anak-anak pasti anak sekolah minggu yang baik-baik ini, anak-anak pemuda ya gereja. Nah, keamanan itu sebenarnya bukan miliknya kepolisian semata. Sesungguhnya keamanan itu milik daripada semua warga masyarakat. Kalau keterlibatan masyarakat itu aktif dalam menjaga keamanan, persoalan keamanan itu pasti bisa kita selesai. Polisi dia akan tidur enak, tapi kalau semua diserahkan pada polisi juga itu kurang baik. Jadi saya berharap mari ya masyarakat mengambil bagian, khususnya apalagi pemuda-pemuda gereja ya, pemuda-pemuda yang terlibat dalam unsur kemudian OKP yang khususnya macam kompleks Cipayung ini, itu harus bisa menyuarakan kebenaran. Nah kami dari Polda Papua tentunya apa yang disampaikan pemuda itu akan selalu kita mengevaluasi untuk perbaikan dalam pelayanan keamanan ya. Nah saya berharap nanti catatan ini akan saya cek kepada Pak Kapolres. Sudah nggak dilakukan apa yang disampaikan oleh anak-anak kita, adik-adik kita dari grup Cipayung ini, supaya bersama-sama kita kelola itu keamanan. Kita hadirkan kalau bisa pos-pos kamling itu hidup, kita
Di pos kami itu kita melakukan edukasi juga pada anak-anak kita yang masih suka ibon, suka apa, terus mungkin yang minuman keras itu, mari kita sama-sama. Karena sumber utama kejahatan atau kenakalan remaja itu banyak pada dua hal itu aja. Kalau di daerah Jayapura itu masih atau di Merauke mungkin ada ganja sama satu. Mudah-mudahan ini bisa dari kelompok pemuda Cipayung bisa mendorong sama-sama Polres Merauke, nanti juga Polres jajaran lain untuk kita sama-sama berantas. Saya sudah minta kepada para Kapolres untuk betul-betul bisa mengontrol minuman keras. Harus berani kita mengambil langkah yang tidak sama. Nah, saya tadi kasih contoh kepada yang lain, saya bilang Natal dan Tahun Baru kali ini karena saya minta jam jualannya kan ditutup. Natal saya minta tanggal 23 kalau nggak salah, 23, 24, 25 tidak boleh toko minuman keras dibuka. Tahun Baru saya minta tanggal 30, 31, tanggal 1 tutup minuman keras. Ya, saya bersyukur pada dua momen Natal dan Tahun Baru itu karena kita larang tidak boleh buka, kita telepon para distributor. Nah, angka kejahatan pada pergantian Natal dan pergantian tahun cukup bagus. Laka lantas pun juga kalau kita cukup minim. Nah, ini yang upaya yang kita lakukan dari pihak Polri ya, untuk bagaimana kita menekan tadi angka Kamtipmas terganggu karena minuman keras itu. Nah, sekali lagi saya berharap nanti ada di pemuda, masyarakat yang mencintai keamanan, kita bisa sama-sama, jadi sama-sama menghadirkan rasa aman, nyaman di paling kecil itu di wilayah lingkungan RT dan RW kita dulu. Kalau polisi nanti diminta datang untuk kontrol lah. Saya terima kasih tadi di masjid saya juga ada diminta untuk cek pos kamling. Cuma kapan cek, karena dibilang baik kan, nah saya nanti diam-diam bisa datang. Datang cek bahwa memang warga di Merauke dia mencintai keamanan, dia ada di pos kamling. Kalau memang itu ada, nanti yang lain-lain juga dibantu sama dari kompeni Cipayung. Biar kita datang, nanti saya suruh Kapolres datang berani ke pos-pos itu. Kalau Kapolres yang mau datang, kamu lapor ke saya. Biar Kapolresnya saya evaluasi. Supaya kita sama-sama kan berikan rasa kedamaian tadi. Di apa khususnya di Kota Merauke ya. Kota Merauke, ya. siap. Terima kasih. Kita ada Johan. Ya. Oke, masih ada lagi Bapak Pendeta dua agama nih Bapak. Perkenalkan. Ya. Baik, selamat malam, shalom bagi kita semua. Salam sejahtera Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Baik, diikuti dari apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kapolda. Diikuti dari apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kapolda, dan juga ada pertanyaan pertama yang sudah disampaikan oleh teman saya, Bung Johan. Situasi yang terjadi di Merauke ada beberapa poin yang memang menjadi catatan. Misalnya sering terjadi pemalangan atau pembacokan yang terjadi di sekitar jalan-jalan raya, sehingga hal ini menjadi poin penting bagi kami Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia untuk bisa menyarankan supaya bagaimana cara agar dapat menciptakan keamanan dalam satu wilayah, terkhususnya bagi kami wilayah selatan yang baru dimekarkan. Mungkin ada strategi khusus dari Bapak Kapolda sendiri bagi kami wilayah selatan agar permasalahan-permasalahan ini dapat dikawal secara baik. Baik, mungkin itu saja pertanyaan yang ingin kami sampaikan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Iya, baik Bapak, saya izin sebelum Bapak menjawab sejauh ini untuk teman-teman GMKI, Bapak izin, kebetulan saya juga mantan ketua GMKI. Sudah ada ketua GMKI yang baru juga di sini, saudara perempuan saya dari Muyo, Peranakan KI. Bapak tadi Bapak sempat singgung juga berkaitan dengan masalah ibon, kemudian masalah miras dan sebagainya. Untuk GMKI Merauke sendiri fokus dari pergerakan teman-teman bersama-sama dengan teman-teman Cipayung, program khusus yang dilakukan teman-teman untuk mengatasi atau mencegah terjadinya anak-anak Papua kita terjerumus ke ibon. Mereka aktif melakukan kegiatan GMKI Mengajar, Bapak. Jadi sudah masuk tahun keempat, 2 tahun sekali, lanjut dengan periode sekarang masuk 2 tahun lagi, 4 tahun ini fokus GMKI Merauke untuk masalah anak-anak Papua dengan anak-anak yang putus sekolah, rutin untuk kegiatan GMKI Mengajar itu sendiri, Bapak. Kemudian 2019 beberapa waktu lalu kami pun dari GMKI Merauke sempat bekerja sama dengan pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Merauke, Brimob juga, Bapak. Tanggal 31 Desember yang saatnya orang-orang lagi mempersiapkan diri untuk ibadah, saya dan teman-teman ada di atas mobil polisi, Bapak.
sempat kacau juga, tetapi kami membawa anak-anak ini dengan pihak Brimob ke Polres Merauke. Di situ kami minta secara langsung kepada pihak kepolisian, karena anak-anak ini kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan mereka, tetapi bagaimana dengan lem Aibon, lem Kastol yang dijual beredar. Kemudian saat itu dari pihak kepolisian langsung, saya berterima kasih dengan kepolisian juga, karena mereka langsung menyikapi apa yang kami inginkan, sehingga di tanggal 31 kita langsung sidak, Bapak. Kita sidak di berbagai kios yang ada di Merauke, memanggil pemilik kiosnya, dan juga kami meminta untuk orang tua dihadirkan, sehingga di situ sudah ada tanda tangan hitam di atas putih kalau pihak kios masih menjual akan diproses, dan juga kalau orang tua masih membiarkan anak ini secara liar berkeliaran, orang tua akan diproses, Bapak. Tetapi saya dan teman-teman melihat dan merasakan bahwa anak-anak ini hanya bertahan 2 minggu ya. 2 minggu kita melihat mereka, karena mereka dekat dengan sekretariat kami, Bapak. Mereka tidak lagi menyentuh Aibon. Tetapi 2 minggu setelah itu kembali lagi, Bapak. Nah, ini jadi catatan juga yang ingin kami sampaikan ke Bapak. Mungkin ke depan ada kerjasama secara nyata dengan GMKI Merauke. Terima kasih, Bapak. Ya. Izin. Baik, terima kasih. Ini Pak Guru Sekolah Minggu kan? Iya, Bapak. Atau guru Ketua agama? Pemuda Gereja, Ketua Bapak. Pemuda Gereja. Iya, GPI Eden. Kalau anak-anak itu kan biasa harus dia tarik untuk pertama tuh kembali ke rumah dulu. Siap. Kalau di rumah dia baik, dibawa ke lingkungan gereja, tentunya ini kan akan membangkit mentalitasnya untuk menjadi anak-anak yang baik. Itu kata guru-guru agama ya, karena kata pendeta bukan kata Kapolda. Nah, kalau dia di lingkungan rumahnya tidak diperhatikan orang tua, nah itu yang kita dapat mereka karena hidup bebas, tidak terkontrol oleh keluarga, apalagi dikontrol oleh sekolah. Makanya muncullah anak-anak itu dengan yang lebih kenal dengan Aibon. Makan Aibon tidak ada dong lem uhu segala macam. Meningkat terus pola dia untuk bisa menikmati itu. Iya, Bapak. Nah, ini kan harus kita putus mata rantainya. Ya pertama itu di pola pengasuhannya dengan baik dari pihak keluarga. Nah, ini yang harus mungkin nanti dibangun Polri, dibangun oleh pemuda GMKI, bisa bekerja sama nanti dengan Polres setempat. Siap, Bapak. Tadi saya sudah sampaikan, sekarang kan dalam program Polda Papua untuk Rasaka itu Rastra Samara Kasih Kartens, itu program-program itu yang dalamnya itu ada program namanya Piajar. Piajar. Nah, itu bisa nanti berkolaborasi. Siap. Karena Kapolresnya itu dia selaku Komandan Subsatgas untuk mengelola program itu. Nah, mereka ini bisa nanti diambil oleh adik-adik dari GMKI bekerja sama dengan Babin Kamtipmasnya yang ada di program Rasaka, khususnya untuk Piajar. Mereka dikasih kesibukan yang positif dalam mungkin juga pelatihan. Kalau memang dia tidak bersekolah, diajar, nanti kita bisa salurkan ke hal positif sehingga dia meninggalkan kebiasaan lama untuk Aibon itu atau yang lainnya. Ini kan tidak harus cuma 2 minggu, perlu proses yang lama. Kalau mereka sudah pada angka ketergantungan, nah itu susah. Tapi bukan tidak bisa sembuh, bisa. Yang penting jangan dibuat nganggur. Baru nanti sama-sama dengan GMKI dan melalui Kapolres kita minta ada juga dari kesehatan, nanti ada juga dari mungkin dinas pendidikan supaya mereka diperhatikan. Bisa kan kalau macam ketergantungan kan bisa diobati sebenarnya. Nah, tinggal kita yang punya kemauan untuk bagaimana mengasuh anak-anak kita supaya mereka ke depan tidak lagi Aibon dan juga nanti tidak menjadi contoh untuk adik-adiknya yang lain. Nah, yang sekali lagi yang paling penting yaitu para orang tua. Saya berharap para orang tua apalagi di tanah Papua, khususnya di selatan, anak-anak itu titipan dari Tuhan. Jadi sesusah apapun mereka harus diperhatikan. Kalau tidak memang bisa edukasi, ajar dialah dengan agamanya. Supaya benteng agama itu bisa membuat dia bisa mandiri, kuat untuk menghadapi hidupnya. Ada berbagai cara untuk bisa menggembleng. Tuhan kan sudah pasti menjadikan orang si A, B, C, itu dia sudah pasti siapkan masa depannya. Tapi kalau tidak campur orang tua yang dari awal, akhirnya keluar ke lingkungan dia akan terus seperti itu. Ini kan korban karena tidak diperhatikan orang tua. Tambah dengan nanti lingkungannya, pergaulan yang memang sudah mungkin tidak lagi sebagaimana yang diharapkan oleh agama. Jadilah kita punya generasi nanti di belakang itu akan hancur. Bagaimana Papua Selatan nih kalau mau maju kalau dengan generasi-generasi yang sudah
seperti itu. Nah, jangan salahkan lagi pemerintah bahwa kita tidak bisa bersaing dengan orang-orang lain. Karena kita sendiri orang di Papua ini tidak mau memperhatikan kita punya anak, khusus juga termasuk pemerintah. Nah, saya berharap nanti melalui GMKI bekerjasama dengan Polres. Siap Bapak. Jadi tidak hanya 2 minggu. Iya Bapak. Terus menerus Luar biasa. disentuh. Nah, kalau mungkin tidak tiap hari kan mungkin jeda 1 hari bikin kegiatan. Nanti bisa kerjasama. Nanti saya akan apa yang disampaikan adik-adik dari GMKI akan saya perintahkan untuk Polres jajaran bisa bekerja sama dengan pemuda gereja, pemuda mana saja mungkin dari Muslim. Iya. Buatlah kegiatan positif untuk generasi muda yang ada di wilayah masing-masing. Supaya ke depan kita berharap akan hadir generasi-generasi muda yang nanti memimpin tanah Papua ini, memimpin daerah DOB-nya baru masing-masing, itu generasi muda yang siap menghadapi tantangan masa depan. Tuh, khusus yang sekarang sudah bagus-bagus pada masa ini, GMKI ini terus maju, terus fight supaya kalian yang nanti mengisi DOB ini. Jadilah pemimpin yang ganti kami, pemimpin-pemimpin yang amanah, yang mempunyai akhlak mulia, mau memperhatikan saudaranya, memperhatikan daerahnya untuk kemajuan daerah masing-masing. Siap Bapak, luar biasa sekali ya teman-teman. Sudah cukup ya pertanyaannya, tinggal kita menunggu setelah ini Bapak tidak putus tetapi ada keberlanjutan dengan pihak-pihak kepolisian setempat dan juga teman-teman organisasi Bapak ya, karena memang berdasarkan pengalaman yang kami rasakan itu kendala Bapak, karena teman-teman selain GMKI, teman-teman Pemkri, teman-teman himpunan mahasiswa Islam Bapak, teman-teman ini juga berada di titik-titik yang memang ada kegiatan serupa, GMKI mengajar, HMI mengajar dan sebagainya, dengan melihat memang keadaan yang dibutuhkan dari adik-adik kita Bapak. Karena menyimak dari apa yang disampaikan Bapak tadi bahwasanya Polda akan dibangun di Papua Selatan dan daerah pegunungan dan membutuhkan sumber daya manusia. Tetapi berbicara soal pendidikan, kita punya adik-adik masa depan ini Bapak di wilayah Merauke sendiri yang merupakan induk. Banyak yang putus sekolah Bapak karena terjerumus dengan Aibon dan sebagainya. Bapak Kapolda sudah memberikan solusi ya, saran yang mana Bapak sampaikan bahwa memang harus ada program yang tepat sasaran yang bisa dirangkul. Bapak punya sinergitas dan kita berharap Bapak ke depan pun kalaupun kita berharap ada anak asli Papua Selatan juga yang bisa menjadi pemimpin ya di wilayah DOB Papua Selatan ini Bapak. Sehingga kita bisa berkolaborasi dengan lebih lagi Bapak. Ini harapan dari kami penerus-penerus Bapak ke depan dari Provinsi Papua Selatan wilayah adat Animha. Bapak izin sebenarnya kita masih mau berdiskusi lebih lama lagi, tetapi memang kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita berterima kasih sekali kita punya Bapak Kapolda yang malam hari ini saya baru berjumpa. Selama ini saya hanya mendengar nama dan mengikuti di media, dan malam hari ini saya duduk dengan Bapak dan saya sendiri terima kasih Bapak ya. Bapak merupakan sosok yang friendly Bapak ya. Dengan siapa saja, dengan kami anak-anak, Bapak punya senyuman yang ramah dari awal, membuat saya juga tadinya grogi Bapak, tetapi setelah berdiskusi ternyata luar biasa kita punya orang tua ini sangat asik ya. Oke Bapak, sebelum kita mengakhiri acara kita, Bapak boleh memberikan closing statement yang terakhir untuk masyarakat Provinsi Papua Selatan. Baik, seluruh masyarakat yang saya kasih, yang Tuhan kasihi, selaku Kapolda, selaku anak Papua Selatan, saya berharap ke depan Papua Selatan semakin maju, bisa menjadi contoh untuk Papua-Papua lain. Mari kita sama-sama bangun negeri kita ini untuk lebih baik. Kita jangan tinggalkan generasi muda, generasi aset bangsa, kita jaga mereka, kita rawat bersama, supaya mereka nanti yang akan mengganti kita ini menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati semua di tanah Papua Selatan. Shalom. Shalom. Oke, baik. Untuk teman-teman semua, terima kasih Bapak Kapolda dan juga rekan-rekan dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Merauke dan seluruh masyarakat Provinsi Papua Selatan. Kita perlu bekerja sama ibarat sebuah lidi. Jika lidi itu hanya satu, akan mudah dipatahkan, tetapi jika lidi itu disatukan, maka akan sulit untuk dipatahkan. Dari tempat ini, saya Elsia Titi Halawa beserta Bapak Kapolda dan rekan-rekan yang ada pamit undur diri. Terimalah salam persaudaraan kita dari ujung timur Indonesia, Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke. Izakot Bekai, Izakot Kai, satu hati, satu tujuan.